Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Diansyah dan kali ini saya akan mempraktikkan routing statik kedua. Pertama kita susun dahulu device-device-nya mulai dari PC sampai router. Kita taruh PC 1 sampai PC 3. Kemudian kita taruh router dari router 1, 2, dan ketiga. Kemudian kita tambahkan server 1 dan server 2 di router 3. Kemudian kita sambungkan. Kita sambungkan juga antara router. Kemudian kita atur IP address-nya. Pertama untuk PC 1, IP address-nya itu adalah 192.168.1.1 dengan gateway-nya adalah subnet mask-nya adalah 255.192 dan gateway-nya itu adalah 192.168.1.62. Kita tutup. Kemudian ke PC 2, IP address-nya adalah berakhiran .65. Subnet masknya sama seperti tadi. Kemudian default gateway-nya itu adalah berakhiran .126. Kemudian kita atur untuk router 1 IP address gateway-nya. Untuk facilitator Ethernet 0 itu isi gateway untuk network 1 tadi, yaitu berakhiran 62.62. Subnetnya itu berakhiran .192. Kemudian untuk Ethernet 1 itu 192.168.1.126 dan subnet masknya sama seperti tadi. Kemudian ke PC 3 kita atur di IP config-nya, IP address-nya itu adalah ini ada kesalahan seharusnya. Nah, ya, saya isi lagi. IP address-nya berakhiran 253.253. Kemudian subnet masknya
128 dan default gateway-nya itu ini perakhiran titik, maaf ini ada kesalahan, seharusnya titik 254 akan saya perbaiki nanti. Seharusnya titik 254 nanti akan saya perbaiki. Dan kita masuk ke routernya. Kita atur Ethernet 0, jangan lupa dinyalakan. Kemudian isi IP address gateway-nya itu berakhiran titik 128. Maaf, titik. Seharusnya ini titik 254 seperti tadi. Nanti akan saya perbaiki. Subnet max-nya berakhiran 128. Ya, sudah saya perbaiki. Kemudian kita atur IP address untuk server 1. Masuk ke IP config. IP address-nya itu adalah 33.33.33.1 dan subnet mask-nya itu berakhiran 0, titik 0. Default gateway-nya itu 33.33.33.3. Dan ke server 2 kita masuk ke IP config-nya. Kita isi IP address-nya itu adalah 43.43.43.1. Subnet mask-nya sama seperti tadi. Dan gateway-nya itu adalah 43.43.43.3 berakhiran 3 seperti tadi. Dan kita atur routernya. Ethernet 0-nya itu sebelumnya jangan lupa nyalakan Ethernetnya. Ethernet 0-nya itu IP gateway-nya tadi yaitu 33.33.33.3 dan subnet mask-nya berakhiran 0. Dan untuk Ethernet 1 itu IP address-nya, IP gateway-nya itu 43.43.43.3 dan subnet mask-nya seperti tadi. Jangan lupa dinyalakan. Kemudian kita atur sambungan antara router. Kita masuk ke serial 2. Jangan lupa dinyalakan serialnya. Kemudian kita atur IP address-nya. .12.12.12.1 dengan subnet max-nya 25.255.255.0. Ini akan menghubungkan router 1 dengan router 2 dan masuk ke serial 3. Masuk ke router 2. Di serial 2-nya ini akan menghubungkan router 2 dengan router 3. Kita isi untuk serial 2 itu untuk menghubungkan router 2 dengan router 1, isi seperti tadi. Dan kita atur untuk router 2 ke router 3. Di serial 3 itu IP address-nya 23.23.23.3. Subnet max-nya sama. Terus nyalakan serialnya. Maaf, itu harusnya IP address-nya berakhiran 2. Kita masuk ke router 3.
Sebelumnya saya nyalakan dulu setting untuk menunjukkan label portnya agar mudah terlihat ya. Jadi serial 2 itu menghubungkan antara router 1 dengan router 3. Jadi kita isi 1.3.1.3.3. Dan serial 3 itu menghubungkan antara router 2 dengan router 3. Jadi kita isi 23.23.23.3. Subnetnya sama, kita tutup. Dan tinggal satu lagi yang kita belum atur itu, yaitu serial 3 di router satunya. Kita nyalakan, kita isi 13.1.3.1.3.1 255 2525 sama seperti tadi, kita tutup. Sebelumnya saya akan memperbaiki IP address untuk PC 3 tadi. Kemudian kita masuk ke routing. Untuk routingnya kita ikuti seperti tabel ini. Sekarang coba kita simulasikan dari PC1 ke PC2. Masih belum terkirim, coba kita kirim lagi. Sudah terkirim ke PC2 dan kembali ke PC1. Ini masih satu network. Coba kita ke network lain, yaitu PC3. Ya, masih gagal, kita coba lagi. Dan sudah berhasil. Ya, sudah terkirim kembali. Kemudian kita coba dari PC1 ke server 1. Kita melalui router 1 dan router 3. Kembali lagi. Ya. Kemudian kita coba dari PC1 lagi ke server 2. Seperti tadi melalui router 1 dan router 3. Lalu sekarang kita coba dari PC3 ke PC1. Kita melalui router 2 ke router 1 dan sampai kemudian kembali ke PC3. Nah, bagaimana dengan kalau kita coba dari PC3 ke PC2? Seperti tadi melalui router 2, 1, PC2, lalu kembali lagi ke PC3. Kemudian kita coba ke PC3 dari PC3 ke server 1 melalui router 2, router 3, kemudian kembali lagi. Kita coba dari PC3 ke server 2. Dari router 2 ke router 3, kemudian server 2, kemudian kembali lagi. Kita coba dari server 1 ke server 2 melalui router 3 karena masih dalam satu jaringan. Kemudian kita coba dari server 1 ke server PC1 melalui router 3, router 2. Kemudian dari server 1 ke PC2 sama seperti tadi. Kemudian kita coba pakai tracer di PC1 ke PC2, berhasil. Kemudian kita coba dari PC1 ke PC3. Bisa lihat kita melalui routing ini. Kemudian kita coba ke
server 1, bisa lihat itu melalui beberapa itu gateway. Sama juga kalau ke server 2. Kita coba buka command prompt di PC3. Kita tracer dari PC3 tracer menuju PC1 ya. Lihat hasilnya. Ya bisa lihat itu melalui 13.13.13.1. Kita coba kalau ke PC2 sama seperti tadi melalui 13.13.1. Kita coba tracer menuju PC server 1. Bisa lihat kalau menuju 23.23.23.3 dan 3.3.3.1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.